Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah, apa kabar rumah tangga? Sehat? Apa kabar rumah tangga? Baik? Apa kabar duit? Ya Allah, giliran apa kabar rumah tangga? Sehat. Apa kabar keluarga? Sehat. Apa kabar duit? Sakit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah ibadah yang sifatnya ghairu makhdhuf. Punten, tolong tanamkan di mindset kita, ibadah itu bersifat dua, makhdhuf dan ghairu makhdhuf. Banyak orang yang sukses sholatnya, banyak orang yang sukses puasanya, banyak orang yang sukses baca Qur'annya, tetapi gagal rumah tangganya. Banyak wanita yang taat kepada Allah, pandai baca Quran, berpuasa, menutup aurat, tapi tidak taat kepada suaminya. Halo, ibadah yang Allah turunkan sifatnya makhdhuf dan ghairu makhdhuf. Puasa, sholat, sedekah, haji, umrah itu adalah makhdhuf. Tetapi ada ibadah yang punya aturan main. Kalau Anda salah, maka rumah tangga salah. Dan ibadah yang sifatnya ghairu makhdhuf itu adalah rumah tangga. Ibu, judulnya mewujudkan generasi yang soleh dan tangguh. Jangan mimpi punya anak yang tangguh kalau emaknya ragu. Betul? Rumah tangga itu harus bahagia. Ibu menikahi laki-laki karena ingin. Kalau menikah malah lebih susah, itu namanya bukan rumah tangga, tapi rumah duka. Halo, bukankah menikah untuk bahagia? Kalau menikah gak bahagia,
kasihan banget ya. Maka prinsip kita suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga punya 3 pokok tugas dalam rumah tangga. Yang pertama, lintas ulu ilaiha, jadilah pasangan yang selalu menenangkan. Halo, Anda termasuk istri yang menenangkan atau menegangkan? Hah? Ibu itu membuat suami tenang apa tegang? Allah. Ustaz, dua-duanya Ustaz. Kalau di rumah menenangkan, kalau di ranjang menegangkan. Jamaah, fungsi pasangan bikin tenang. Kalau ibu punya suaminya nggak bikin tenang, ngapain berdampingan hidup dengan dia? Ya enggak? Sebaliknya, bapak membawa istri agar istri menenangkan kita, betul? Ngapain punya istri tapi istrinya tidak pernah menenangkan jiwa? Maka jadilah pasangan yang menenangkan. Yang kedua, waja'ala bainakum mawaddah. Setelah menikah, cintanya semakin membara. Halo, apa kabar cinta Anda? Semakin hot. Ibu, semakin hot. Apa semakin lama semakin bosan? Pernikahan yang baterainya lemah berarti Anda tidak menjaga cinta. Jangan seperti lagunya Jaja Miharja, cinta seperti sabun mandi, makin lama makin tipis, hilang wangi. Jangan-jangan Anda juga begitu dalam rumah tangga. Bapak, apakah Anda semakin hot? Ya Allah, saya kasihan kalau rumah tangga rasa cintanya sudah mulai menipis. Kasihan banget. Itu kenapa semakin menikah rumah tangga sifatnya tua-tua keladi, makin tua makin mengaku bujangan kepada setiap wanita. Ternyata bukan yang itu. Ibu, makin tua makin jahat. Apakah sampai hari ini Anda masih saling suap-suap? Ya. Ibu, apakah sampai detik ini Anda masih temenin suami makan di meja makan? Allah. Jamaah, kuatkan cinta kita, karena ini modal dalam mendidik anak. Kalau istrinya semakin kuat cintanya, suaminya makin kuat, demi Allah anaknya akan hebat. Yang ketiga, warohmah, kasih sayang. Apakah Anda masih santun kepada suami? Ibu, dulu sama suaminya santun dan menjaga etika. Mau kentut saja gak berani kentut di hadapan suami. Sekarang apakah Anda pernah kentut di hadapan suami? Anda tidak beretika itu. Jamaah, saya kadang heran sama ibu-ibu.
Begitu saya datang di pengajian, ibu-ibu majelis taklim berdiri, ambil rebana. Menyambut siapa? Menyambut ustaznya. Wow. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Anda pernah menyambut suami dengan rebana? Terkadang ibu lebih santun kepada suami orang daripada santun kepada suami sendiri. Kalau ada ustaz bawa makanan, apakah sama suami juga? Allah. Sebenarnya surga Anda itu suami sendiri apa suami orang? Sering terjadi pergeseran etika dalam rumah tangga. Ibu, jujur, lebih cantik ke kondangan atau di dalam rumah? Sebenarnya Anda ini istri orang apa istri suami sendiri? Jamaah, jaga etika dan akhlak. Demi Allah, Bapak, demi Allah, 10 tahun saya menikah dengan istri, saya belum pernah melihat istri saya kentut di hadapan saya. Demi Allah, 10 tahun pernikahan saya dengan istri, saya belum pernah melihat istri saya kentut di hadapan saya. Ibu, jamaah, tolong etika dijaga, akhlak dijaga, insya Allah rumah tangga akan baik-baik saja. Yang kedua, surat An-Nisa 34, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin. Itu kenapa tidak ada istilah suami takut. Anda jangan pernah takut kepada istri Anda, karena Anda adalah pemimpin. Karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dasarnya perempuan itu bengkok, keras kepala. Maka laki-laki harus pandai meluruskannya. Jangan terlalu keras dia patah, jangan terlalu lembek, tetap bengkok. Dengan cara apa? Ilmu agama. Punya suami, ilmu agamanya harus bagus. Kenapa? Dia akan tahu memperlakukan antara istrinya dengan ibunya. Kadang ada lebih condong kepada ibunya menelantarkan istrinya. Ada kadang lebih condong kepada istrinya menelantarkan ibu. Bapak tahu, ibu tahu, istri saya hidup serumah dengan emak saya. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu siap menikahi aku dan hidup denganku, maka aku harus mampu hidup dengan emakku. Mau ya? Tidak? Cari laki-laki yang lain. Apa jawaban istri saya? Kamu sanggup hidup dengan ibuku? Lahir batin aku sanggup. Wow. Di mana-mana biasanya menantu VS mertua. Saya hilangkan itu, Pak. Saya tidak akan biarkan menantu melawan mertua. Mertua benci kepada menantu. Sampai detik ini kita satu rumah. Apakah tidak terjadi perang Mahabharata? Halo? Apakah tidak terjadi perang Mahabharata? Siapa bilang? Perang Mahabharata
persahabatan selalu terjadi. Tapi saya yang mendamaikan antara ibu melawan istri saya. Tapi baik-baik saja. Ini menandakan laki-laki pemimpin yang harus tegas kepada perempuan. Kalau Anda lemah, Anda yang akan dipimpin oleh perempuan. Maka ingat, memimpin perempuan harus dengan ilmu agama. Jangan lupa urusan cari duit, urusan siapa bu? Urusan siapa? Ingat kata Nabi, Bapak, arba'un minasyahadah, 4 yang membahagiakan rumah tangga. 4 yang membahagiakan rumah tangga. Yang pertama, al-mar'atu soleha, kalau di rumahmu ada istri yang soleha. Yang kedua, wal maskanul wasi, rumah yang luas. Yang ketiga, wal markabul hani, kendaraan yang bagus. Yang keempat, wal jarus soleh, tetangga yang baik. Jadi suami harus mampu menyediakan 4 perkara: istri yang baik, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, dan tetangga yang baik. Jadi kalau istri minta rumah, itu bukan materi, tapi tanggung jawab Anda. Ibu, kalau rumah tangga belum punya rumah, Anda belum bahagia. Rumah tangga itu harus punya rumah. Ini perintah Nabi. Makanya sekuat tenaga laki-laki harus berjuang menghadiahkan rumah. Ibu jangan mau diajak tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Kalau tidak siap jangan mau. Kalau istri saya sudah saya tatar, kamu harus hidup bersama emak saya. Karena emak saya sendiri tidak ada siapa-siapa, saya akan menjaganya sampai saya mati. Bukan emak saya mati, saya yang mati. Harus tegas Pak. Kalau Anda tidak tegas perkara seorang ibu kepada istri Anda, yang terjadi selisih antara mertua dengan tetangga. Ibu, suami bertanggung jawab membelikan, jangan yang kecil. Jangan rumah yang kecil. Iya, Imam betul. Karena wanita perhiasannya adalah rumah. Yang kedua, wal markabul hani, apakah materi istri yang minta mobil? Tanggung jawab suami membeli anak 5, roda 2. Ya Allah, Ustaz, apa itu tidak berlebihan? Tidak. Rumah tangga memang harus punya kendaraan. Tanggung jawab suami Pak, tolong Anda kerja beli mobil. Semoga Allah turunkan rezeki untuk membeli kendaraan. Yang keempat, tetangga yang baik, wal jarus soleh. Inilah tugas laki-laki. Rumah, mobil, tetangga yang baik, istri yang soleha.
maka demi Allah, siapa yang mencukupkan rezeki untuk istrinya, suami rezekinya lancar. Ada 3 doa perempuan yang tidak tertolak. Doa ibu kepada anaknya, doa istri untuk suaminya, doa anak perempuan